Ini kok tumbenan tiba-tiba datang ke ruangan ibu, ada apa? Mau konseling ibu. Oh, gitu. Sebelumnya kita tuh kan belum kenal ya mbak ya. Kayaknya ibu tuh masih asing banget sama anak ibu yang satu ini. Jadi siapa ini namanya, sama dari kelas apa? Nama aku Nurul ibu, dari kelas 12 Busana. Oh, kelas 12 di sana. Oke, baik. Kebetulan ibu juga guru konseling yang menangani khusus kelas 12. Ini mata pelajaran apa kok bisa? Ini kan masih jam kelas ya. Iya, Kok bisa sampai sini nih? lagi jam kos ibu, makanya minggat ke sini. Ya pelajaran siapa? Dan pelajarannya Bu Tuti ini, tapi emang gurunya lagi keluar aja. Oh, tapi dikasih tugas nggak sama Bu Tuti? Enggak. Enggak. Jadi beneran ditinggal sama Bu Tuti? Iya, kan ya? ditinggal. Oke, jadi aman lah ya ini ya. Iya, aman. Oke. Sebelumnya ada masalah apa mbak? Sebenarnya mau konseling nanti kuliah mau jurusan apa gitu Bu. Jadi mau sering ke sini. Oh gitu, oke, paham ibu. Sebelumnya udah nyaman belum duduknya? Udah. Oke, jadi gini mbak, dalam sesi konseling itu kita bakal nentuin waktu dulu selama satu sesi konseling ini mau berapa menit. Karena ini masih jam pelajaran, jadi kita batasin dulu 30 menit ya mbak ya, 1 jam mata pelajaran ya. Iya. Oke, nanti kalau misalnya belum selesai konselingnya kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang. Nanti kita kasih jadwal lagi, oke? Terus ini mbak, dalam konseling itu ada asas-asasnya. Salah satunya tuh ada keterbukaan sama kerahasiaan. Dimana harapan ibu tuh mbak tuh terbuka sama ibu terkait masalah-masalah mbak Nurul. Jadi nanti kita bisa tuh dengan mudah mencari jalan keluar ya dari masalahnya mbak Nurul. Dan jangan sungkan sama ibu, jangan ada yang ditutup-tutupin karena segala masalah mbak Nurul tuh bakal dijaga kerahasiaannya sama ibu dan bakal kita berdua saja yang tahu. Itu ya mbak ya. Oke, dah. Jadi gimana? Boleh diceritain terkait permasalahan Nurul itu? Nah, jadi sebenarnya Nurul kan dari jurusan Tata Busana nih. Mm-mm. Mau ngelanjut ke Malang sebenarnya kan, buat ngelanjutin jurusan Tata Busana juga. Tapi karena dari pihak Komangnya juga nggak ngebolehin, katanya mah kejauhan, katanya gak bisa ngurus sendiri, nanti kalau sakit gimana, kalau kamu mati di sana gimana, dibilang kayak gitu kan. Iya. Jadi ya udahlah, terus sempat mikir apa mau ke UNJ aja kan, itu deket kan. Jadi kayak mau di situ aja, tapi setelah ngomong sama mama juga tuh kayak gak usah lah, tetap juga kejauhan, dibilang kayak gitu. Terus ya udahlah, abis itu dari itu kan sempet cekcok sama mama kan, jadi kayak oh aku tuh mau tuh di situ kan, dari awal tuh udah maunya di situ, dibilang kayak gitu kan. Kita berjalan waktu tuh kayak gak kebolehin gitu kan. Terus akhirnya aku kan kayak mulai scroll TikTok gitu kan. Jadi itu aku tuh kayak ke distrik sama satu orang itu tuh, dia tuh kayak dari jurusan teknologi pangan kan. Itu tuh liat dia kayak selama dia praktikum gitu tuh, itu kan kayak keren banget kan ya, dia pakai jas lab, terus dia kayak semuanya diaduin gitu kan, jadi kayak tertarik gitu. Jadi rencananya tuh kan emang kemarin mau daftar di ITERA kan, tapi kata mama juga kejauhan. Oh, di ITERA juga termasuk kejauhan? Iya, kejauhan juga. Padahal aslinya domisilinya di Lampung. Lampungnya bagian mana? Bandar Lampung. Oh, seperti itu. Kurang deket apa lagi itu. Terus Tetap aja kejauhan kan. Jadi kayak mungkin emang mama tuh minta itu yang 5 langkah doang kayaknya, langsung sampai gitu. Jadi nyuruhnya di Unila kan. Tapi karena emang dari awal tuh nggak ada bayangan buat masuk Unila jurusan apa, jadi mulai kayak bingung kan, ini mau ambil di mana lagi, terus jurusannya apa yang mau diambil kan. Jadi kayak mulai nanya sama mamas kan, mamas juga tuh nyurusin kayak buat ambil bisnis digital aja gitu kan. Tapi sadar kapasitas otak saya tuh kayak minim banget bu, kayak cuma 5 MB doang, jadi kayak gak bakal mungkin masuk gitu kan. Terus temennya rata-rata saya juga cuma 85 doang kan ya. 85 kan kecil banget tuh. Jadi kayak ya Allah, on banget, ngapain bisa masuk sini, jadi kayak gitu kan. Jadi dari situ kan saya jadi mikir lagi kan, kayak gak mungkin banget sih otak kayak gini masa masuk bisnis digital deh kayak gitu. Terus dari situ kayak mulai nyari jurusan yang kayak mepet kayak di teknologi pangan gitu. Jadi nemulah THP kan. THP itu teknologi hasil pertanian. Tapi terus pas abis ngomong sama sama mamas itu, jadi kayak dibilang jangan ambil ini THP gitu, nanti kamu ngudek-ngudek ini pupuk-pupuk kayak gitu kan, kamu anaknya jijian, dibilang kayak gitu sama mamas kan. Jadi kayak aku mulai agak goyah gitu, jadi gimana ini,
masa ya sih nganu-nganu pupuk kayak gitu. Mm-mm. Jadi kayak yaudah cari yang lain-lain aja gitu kan. Terus jadinya akhirnya ada kakak kelas aku yang bilang kayak itu di Polinela ada teknologi pangan tapi D3 dibilang kayak gitu kan. Iya. Terus jadi aku tuh kayak mulai tertarik, oh Polinela kan deket gitu kan, tetangganya Unila. Jadi kok ngisep juga kayaknya sampai gitu kan. Jadi kayak kemarin SNBP jadi ngambilnya teknologi pangan Polinela sama THP Unila gitu kan. Lalu saya tetap pilihan kedua yang teknologi pangan itu yang di Polinela. Jadi itu kayak ya udahlah syukur gitu kan, tapi kayak ada nyeseknya juga. Gimana nih kalau kayak gini ininya. Oh, seperti itu. Jadi sebelumnya nih kita cross check dulu ya. Sebenarnya minat kamu tuh di mana? Sebenarnya minatnya tuh di tata busana kan, karena emang dari awal juga mama udah ngomongnya ke tata busana, tapi katanya kalau ke Malang kejauhan, ke Jakarta kejauhan, dibilang kayak gitu. Jadi mulai kayak buat ngubah cita-cita juga tuh kayak bingung, ini mau jadi apa sih sebenarnya nanti, itu dibilang kayak gitu kan. Terus kayak mulai ngeliat orang kayak di ini kayak kalau anak apa anak teknologi pan tuh kayak keren-keren gitu kan. Jadi mulai kayak minat ke situ gitu. Gitu. Jadi setelah diidentifikasi dari latar belakang kamu yang memang sebenarnya minatnya ke tata busana tapi terhalang jarak yang nggak bisa ditempuh gitu, dan orang tua juga menahan untuk tidak ke sana. Jadi alhasil ngambil teknologi pangan yang ada di Polinela. Oke. Hobinya Mbak Nurul sendiri apa kalau boleh tahu? Kalau hobi aku sih sebenarnya dari emang awal tuh kan kayak suka-suka ngegambar-gambar baju, terus kayak ngejahit-jahit itu kan mulai kayak minat sekarang kalau udah masuk sekolah gitu. Jadi ya mungkin hobinya kayak mulai gambar gitu aja sih. Oke, sebenarnya hobi Mbak Nurul ini sudah terpaut ya sama jurusan yang pengen Mbak Nurul ambil yang tata busana itu, tapi memang terhalang restu orang tua gitu. Oke, lantas kalau dari latar belakang Mbak Nurul yang udah Mbak Nurul ceritain tadi terkait keluarga, minat, terus bakat Mbak Nurul yang udah bisa gambar-gambar gitu, itu kan memang sebenarnya menjerumusnya ke tata busana. Namun di sini kan yang kita jadikan permasalahan, ternyata orang tua Mbak Nurul tidak merestui dan memberikan pilihan ke teknologi Pangan sama teknologi hasil pertanian. antara teknologi pertanian sama hasil pangan. Sekarang coba kalau Ibu kasih pilihan antara tata busana sama teknologi hasil pangan, ada yang menjadi pertimbangan Mbak Nurul selain dari keluarga itu enggak untuk memilih teknologi busana? Ibu kasih pilihan antara teknologi hasil pangan dengan tata busana. Nah, antara dua itu selain memang minat, selain memang orang tua yang melarang, ada nggak yang buat Mbak Nurul agak sulit menerima teknologi hasil pangan? Itu sebenarnya kan kayak emang udah mulai nyaman sama liat kayak gitu. Sekarang gini, Ibu kasih pilihan antara teknologi hasil pangan dengan tata busana. Apa sih yang buat Mbak Nurul masih Mbak Nurul pertimbangkan buat milih teknologi hasil pangan dibanding lagi? Apa sih lu? Oke, 1, 2, 3. Sekarang Ibu kasih pilihan ya antara tata busana dengan teknologi hasil pangan. Nah, apa sih yang Ibu pengen tahu, apa sih yang buat Mbak Nurul tuh berat buat ngambil teknologi hasil pangan? Terlepas dari memang teknologi tata busana itu emang passionnya Mbak Nurul. Sebenarnya kayak emang dari awal tuh emang udah minatnya tata busana kan. Jadi kayak maksudnya tiba-tiba harus banting setir ke teknologi hasil pertanian gitu kan. Jadi kayak mungkin mikir lagi kayak beda banget gitu kan yang dipelajarin. Jadi tuh kayak gimana gitu kan. Tapi kayak emang mulai dari situ tuh kayak ngeliat orang-orang tuh pada buat kayak gimana gitu kan, itu kan kayak bagus, keren gitu kan. Jadi kayak mulai tertarik sama jurusan itu. Gitu. Oke, sekarang kita gini aja. Kita lihat perkembangannya di masa depan. Kalau teknologi hasil pangan ini nih, peluang karirnya tuh gimana di masa depan? Besar nggak? Gitu. Industrinya gimana bakalan? Nah, kalau tata busana juga gimana peluangnya di masa depan? Kecil atau besar? Prospek kerjanya bagaimana gitu? Kalau memang lebih besar yang THP, nggak ada salahnya buat Mbak Nurul mencoba, karena kalau mungkin memang agak berat ya Mbak ya.
keluar dari zona nyaman kita, karena zona nyamannya Mbak Nurul pasti udah ditata busana kan. Nah, mungkin agak berat buat keluar dari zona nyaman, tapi kalau memang itu prospek kerjanya besar, kenapa nggak kita coba? Gitu. Jadi nanti coba di cross check, nanti ibu juga bantu cross check itu prospek kerjanya THP itu apa saja, besar atau tidak, dan dibandingkan antara tata busana dan THP itu lebih besar mana prospek kerjanya gitu di masa depan, seperti itu ya. Oke. Tadi ibu mendengar cerita-cerita Mbak Nurul, sekarang kita pertimbangkan bareng-bareng terkait kepribadian Mbak Nurul, hobi Mbak Nurul, minat Mbak Nurul, sama jurusan yang Mbak Nurul pilih. Kira-kira masih tetap kekal di tata busana atau udah mau nyoba ke THP? Sebenarnya tuh kayak emang udah mulai tertarik sama THP kan, jadi ya mungkin emang mau nyoba ke THP gitu kan. Oke, jadi nanti bakal dicoba ya pelan-pelan sambil di cross check lagi, dicari-cari info lagi, bisa tanya-tanya alumni atau siapapun yang memang ada di jurusan tersebut, bisa diskusi sama orang yang lebih ahli di jurusan itu. Mungkin nanti bisa jadi bahan pertimbangan tuh. Misal Mbak Nurul punya teman yang memang kuliah di tata busana dan kuliah di THP, jadi Mbak Nurul bisa minta pendapatnya dari mereka. Jadi nanti dipertimbangkan, kalau emang masih ada kesulitan bisa ke ibu lagi. Untuk masalah orang tua yang tidak memperbolehkan itu kan setiap orang tua tuh pengen deket sama anaknya ya. Orang tua kan juga mungkin pemikiran kita dengan pemikiran orang tua beda. Pengennya Mbak Nurul kan pasti di sana nanti enak loh, ini kan yang aku pengen, ini kan sesuai passionku gitu kan. Cuman mungkin orang tua kan bakal mikir ke depannya, nanti kalau Mbak Nurul di sana kenapa-napa gimana, kalau ada apa-apa gimana, di sana sendirian, takutnya kalau ada apa-apa ibu nggak ada gimana, takutnya nggak bisa. Jangan gitu kan, aku tahu. Takutnya ibu mungkin kalau Mbak Nurul di sana ada apa-apa kan susah mau hubunginnya, susah mau pulang, susah ibu mau ke sana gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya aja. Ibu ngelarang tuh bukan berarti ibu nggak sayang ataupun ibu jahat, tapi ibu tuh tahu loh yang terbaik buat Mbak Nurul gitu. Oke, sekarang ibu pengen tahu dari konseling yang kita lakukan beberapa menit ini, kira-kira dari Mbak Nurul gimana? Sudah paham dan sudah tahu belum mau gimana setelah ini? Ya mungkin setelah konseling ini tuh kayak mungkin lebih terbuka lagi buat milih kemana, terus jadi nggak bingung lagi gitu mau milih jurusan apa, terus duduknya di mana gitu. Oke, jadi udah aman ya Mbak Nurul ya? Ya. Nanti kalau ada apa-apa silahkan hubungi ibu. Nanti beberapa mungkin minggu depan ya kita bisa ada diskusi lagi seperti ini terkait jurusannya Mbak Nurul. Nanti ibu juga cari info terkait jurusan Mbak Nurul, siapa tahu ibu juga ada info-info, nanti kita bisa diskusi lagi. Oke. Masih ada yang dibingungin nggak? Enggak. Oke, kayaknya ini udah masuk jam pelajaran juga ya ini. Iya. Jam pelajaran siapa ini? Bu Tuti. Waduh, Bu Tuti. Ya udah masuk ya. Abis ini takut juga ibu ini sama Bu Tuti ini. Ya udah. Makasih ya Mbak Nurul ya.